Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, untuk petani dan peternak Indonesia. Jadi ini kita lagi proses penyemaian kopi ya teman-teman. Seperti ini yang sudah mekar seperti ini. Jadi kita beternak berbasiskan beternak dan bertani ya, seperti ini teman-teman. Ini ternaknya. Nah ini jadi kita lagi semai kopi sekitar 10.000 untuk 2 hektar. Dan untuk pelindungnya ini teman-teman, saya coba belajar untuk saya polybagkan dulu, karena jarak dari rumah ke lahan sekitar setengah jam untuk menghemat waktu. Jadi saya coba dulu, alhasil ternyata bagus teman-teman. Mungkin rekomendasi bagi teman-teman yang jangkauannya dari rumah ke lahan agak jauh, bisa mungkin lahan baru seperti ini ya. Dan ini kopi yang cabutan. Ini saya akan pelajari kopi cabutan yang dari kebun dengan yang disemai. Ini yang baru semai, baru berkecambah seperti ini. Nah ini nih yang baru berkecambah dia teman-teman. Jadi ini ada dua jenis kopi, ada kopi robusta dan apa itu yang besar-besar tuh, kalau di Tambora disebutnya dengan kopi nangka ya. Seperti ini, ada yang baru mekar seperti ini teman-teman. Ada yang baru mekar berdaun dua. Nih, ini kita persiapkan untuk kita akan prediksi mungkin untuk penanaman di bulan 1 ya teman-teman, di bulan 1 nanti. Sekarang masih bulan 8, mudah-mudahan bisa ngejar. Kalaupun toh tidak bisa ya kita undur lagi nanti. Yang penting kita sudah siapkan ya. Ini ada saya percobaan di coklat juga kemarin, iseng-iseng menyemai coklat. Ada saya punya satu pohon di sini dan saya semai, ternyata seperti ini hasilnya. Kurang perawatan aja sih teman-teman, kena daun, ulat daun mungkin ya. Ini dia, ada yang baru mekar-mekar nih, baru pindah polybag sekitar 1 minggu. Nah, ini yang ini belum ada bibitnya, ini masih belum dipindahkan di sini sama yang di sana. Nah ini masih kosong semua. Beginilah aktivitas di kampung. Ini medianya ada sekam padi dan tai ayam. Sampai sini teman-teman, karena lahannya ini compang camping. Kita persiapkan tempat di berapa titik ini, 1 2 3 4 5 termasuk di sini. Di sini kacang juga saya cabut tadi. Ini barusan saya cabut kacangnya untuk saya persiapkan tempatnya. Nanti polybagnya akan kita susun di sini, kita bikin atap-atap juga di sini. Ini kacang sudah siap dicabut, cuman belum ada waktu untuk buruh, kita masih sibuk di sini ya.
mohon supportnya teman-teman ya untuk peternak kopi. Mungkin ada saran-saran bisa komen di deskripsi di bawah, kita sharing. Karena kalau bukan kita sebagai anak muda, lalu siapa lagi teman-teman? Saya pulang kampung karena saya lihat sudah generasi muda sekarang sudah untuk minat bertani dan beternak sudah, mungkin kalau saya lihat di 50% sudah penduduk Indonesia sudah tidak mau jadi peternak dan petani teman-teman. Nggak tahulah kalau 10 tahun 20 tahun ke depan apakah akan berkurang untuk petani peternaknya atau tidak ada sama sekali. Tapi saya optimis sih kalau ada peran pemerintah yang sekiranya melibatkan anak muda, diskusi, duduk, tukar pikiran, maka si pemuda akan mungkin berminat. Tapi di zaman sekarang ini kayaknya sulit untuk saya temukan di seumuran saya. Jadi saya sempat berdiskusi dengan teman-teman yang di desa, termasuk yang akan berkontestasi nanti untuk di desa. Saya coba komunikasi, cuman alhasil sulit juga ya untuk masuk di cara pemikiran yang sekarang ini, karena sudah tua-tua sih teman-teman. Jadi masih cara pemikirannya itu saja. Jadi kurang mengupgrade diri perkembangan, padahal potensi untuk di Dompu ini teman-teman, ini saya sepil ya, di Dompu ini apa yang tidak ada, mulai dari jagung, peternakan sapi, kebun kopi, kebun tebu, terus apalagi vanili, cengkeh, ada semua teman-teman. Tapi kurangnya perhatian dari pemerintah dan keterlibatan dari desa dan pokoknya pemerintah dah, untuk gimana supaya ini terutama untuk pemasaran dan lain-lain itu sangat sulit mungkin dilakukan, karena itulah kekurangan SDM-nya di sini. Masih apa yang ditanam, orang tanam jagung itu yang berhasil, itu yang ditanam, padahal potensinya ada. Kopinya yang benar-benar menghasilkan malah ditebang. Jadi saya sangat prihatin dengan situasi di Tambora, di Dompu ini, dengan petani kopinya. Dan ini saya akan mulai menanam supaya gunung-gunung ini sudah gundul sudah teman-teman, sudah botak semua, orang beralih ke jagung semua di 4 tahun yang lalu. Karena harga kopi 4 tahun yang lalu tuh di kisaran 20 ke 25.000, dan sekarang meledak di angka paling rendah 50.000 di sini. Baru menyesal si petaninya. Dan saya coba perhatikan cara bertaninya masih tradisional semua. Jadi pesan untuk saya dari generasi muda milenial, terutama untuk pemerintah NTB khususnya, atau khususnya di Kabupaten Dompu ini, di Kecamatan Pekat. Nah itu butuh keberanian untuk mengeksekusi dari semua peternakan, terus pertanian,
Indonesia ini kecil, mungkin kalau adanya dengan tol laut yang ada mungkin untuk memudahkan memasarkan semua produk-produk yang ada di sini, terutama hasil dari pertanian dan peternakan, teman-teman. Ya, ini seperti ini banyak aktivitas masyarakat di sini sebagai peternak, tapi masih di skala kecil-kecilan, 2-3 ekor, 4 ekor. Jadi itu yang tidak dibaca oleh si peternak, teori-teori masih tradisional pokoknya. Ini saya buat sendiri kandangnya dengan kemarin kapasitas 10 ekor. Alhamdulillah, tapi ini sudah berkurang. Nah, ini seperti ini, saya desain sendiri, buat sendiri kandangnya, dan ini akan saya tambah lagi. Nah, karena di sini limbah sangatlah banyak, teman-teman. Limbah jagung, limbah kacang, limbah tebu, ya seperti itu juga. Itu tetangga tanam tebu. Nah, tebu untuk pabrik gula apa nama jalan nih yang di PT SMS. Mungkin saya pernah baca artikelnya, itu adalah pabrik gula, salah satu pabrik gula terbesar di Asia kalau tidak salah ya, teman-teman. Ya seperti ini kacang. Nah, itu saya coba tanam rumput, ya seperti ini. Jadi pemuda tidak membaca peluang yang ada, karena mungkin dari proyeknya tidak ada percontohan proyek di sini. Untuk percontohan belum ada sih, untuk proyek ke peternakan, terus pertanian. Contohnya begini, teman-teman, umpama proyek peternakan kalau dengan segala industri punya 200 ekor, terus beternaknya dengan secara modern sudah ya, tapi ini yang tidak dilakukan. Peran-peran ini yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah, terutama yang di sini pemerintah desa. Maaf, saya sebutkan langsung pemerintah desa Kadindi, ya sorry, ini terpaksa saya sebutkan karena saya prihatin lihat desa ini yang desanya itu apa yang tidak ada di sini. Itu saya perhatikan mulai dari tembakau. Nah, itu tembakau, teman-teman, ini tembakau. Pokoknya apa yang tidak ada di sini saya coba. Ini cuman nilainya yang masih untuk si petani masih kurang diuntungkan, karena peran dari pemerintah itu masih bukan kurang sih, tidak ada lah. Kalau peran dari desa itu tidak ada, masih hanya sekedar tengkulak pengusaha-pengusaha itu aja yang bermain. Itu kalau lagi musim panen serentak ya menjerit si petani, ya itu. Tapi itulah, semoga dengan adanya video ini kita bisa mungkin untuk Kabupaten Dompu ini, terutama kita bisa diskusi terus membahas tentang pertanian peternakan, supaya ada ruang untuk diskusi tentang ini, untuk kemajuan peternak dan petani, ya teman-teman. Mungkin itu saja video yang saya buat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.